Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Keberagaman, persembahan dari Kementerian Agama by BEM Telkom University Surabaya. Bersama aku, Alfia, dan juga Dan saya Tata. Mbak Tata yang bakal nemenin kalian ngobrol santai sepanjang episode ini. So, di podcast ini kita pengen banget ngobrolin hal-hal yang relatable di kehidupan kampus yang sering kita alami, tapi jarang banget dibahas dari sisi agama, apalagi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Karena let's be honest ya, jadi mahasiswa zaman sekarang itu nggak gampang. Kadang kita ngerasa stuck antara pengen tetap jalanin nilai-nilai agama, tapi di sisi lain lingkungan kampus tuh pusing us to fit in, entah itu soal pergaulan, lifestyle, cara mikir, dan banyak hal lainnya. Dan jujur aja nggak sedikit dari kita itu yang akhirnya mikir, gue harus ikut tren biar diterima, tapi gue juga punya prinsip gitu. Atau ada juga yang kayak aku nih aktif organisasi ya kan, terus IPK-nya aman, kontribusinya juga jalan, tapi di hal spiritual itu ngerasa gitu-gitu aja, dan kayak gitu tuh that's okay or not sih gitu kan. Nah, dari keresahan itu kita angkat tema hari ini, yaitu etika mahasiswa di era modern dan dampaknya terhadap agama. Tapi tenang, podcast ini bukan ruang untuk ngejudge siapa yang paling benar atau paling religius, tapi buat open space supaya kita bisa saling dengerin, saling memahami, dan saling belajar. Karena at the end of the day ya, mahasiswa itu bukan soal cuma nilai akademik, tapi juga soal karakter, tentang gimana kita tetap grounded, punya prinsip, dan tahu kita jalan ke arah mana. Hari ini kita akan dengar langsung dari teman-teman mahasiswa dari 5 agama yang bakal sharing perspektifnya, dan trust me guys, bakal banyak banget insight yang mungkin kalian gak pernah dengar sebelumnya. Dan yang bisa bikin kita mikir kayak, oh ternyata setiap agama itu punya cara yang powerful ya untuk ngarahin umatnya gitu. So buat kalian yang lagi dengerin, enjoy the ride, dan kita bakal bahas topik ini secara mendalam, tapi tetap respectful dan penuh open minded. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ya, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber yang kece nih yang hadir pada pagi hari ini. Kita sapa dulu ya mungkin Mbak Tata ya. Halo Kak, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Wah, Gimana guys, nih kabarnya Mbak ini rekan-rekan? udah spare waktu ya untuk duduk bareng di podcast kita hari ini dan Bener. open discussion kayak sekarang. So makasih banget ya kakak-kakak rekan-rekan atas kehadirannya, dan hadirnya ada 5 narasumber dari 5 agama besar di Indonesia, dan kita bakal dengar langsung dari mereka gimana sih masing-masing agama itu memandang dan menanggapi tantangan etika yang muncul di dunia kampus masa kini gitu deh. Yang perlu kalian tahu juga ya guys, mereka ini bukan cuma hadir mewakili agamanya aja, tapi juga dipilih karena memang punya pengalaman yang relevan dan juga sudut pandang yang insightful banget buat topik kita hari ini. Jadi bukan soal kita asal tunjuk ya, karena semua di sini udah difilter dan dipilih dengan berbagai pertimbangan guys. Nah, bisa dibilang emang the right people for the right talks lah. Nah, you can trust this space ya guys. Nah, sekarang kita akan bacain satu-satu ya, aku dan Mbak Tata, profil narasumber kita hari ini, biar kalian yang dengerin bisa lebih kenal dan ngerti kenapa sih mereka yang ada di sini. Yang pertama dulu nih ada Kak Zafi dan Kak Muhammad Zafir Rahmatullah dari agama Islam. Beliau adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023 dan punya latar belakang pesantren selama 6 tahun, yang pastinya ngebentuk karakter beliau jadi lebih disiplin dan juga religius gitu. Nah, Kak Zawi ini juga aktif nih di berbagai organisasi, baik keagamaan, kepemudaan, maupun pengembangan diri. Beberapa perannya antara lain sebagai Kepala Departemen Syiar dan BPH di Mentoring Agama Islam, dan juga Ketua Remaja Masjid Cahaya Syurga. Nah, so secara spiritual, sosial, dan leadership lengkap banget ya guys, dan pasti memberikan kita insight yang menarik banget. Mungkin bisa lambaikan tangan Kak Zafi ke kamera. Nah, yang kedua ini ada Kak Michael. Kak Michael ini mahasiswa semester 6 dari RPL. Latar belakang pendidikannya juga enggak biasa. Beliau adalah alumni dari Seminari Santo Paus ke-12 Kisto. Nah, sebuah lembaga pendidikan Katolik yang menggabungkan pembinaan antara akademik dan juga rohani secara intensif. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Katolik
Santo Filegon, dan sebelum juga menjabat sebagai ketua liturgur liturgi, mohon maaf, liturgi koordinator. Nah, jadi khusus beliau juga belajar khusus agama gereja dalam perkembangan agama Katolik seperti kitab suci, dan dari situ beliau percaya bahwa etika itu bukan cuma soal aturan tapi juga bentuk layanan. Nah, selanjutnya mungkin dari Mbak Tata. Oke, lanjut. Selanjutnya tuh ada perwakilan dari agama Kristen, yaitu Kak Nathaniel Wijaya Tiono, benar Kak? Ya. Oke, selanjutnya mungkin Kakak Nathaniel ini memiliki beberapa banyak organisasi yang sangat banyak. Mungkin saya bisa sebutkan beberapanya itu ada Student Association of Informatik, selanjutnya ada Perkantas Surabaya, dan UKKK Telkom University, selanjutnya ada Coder, terus IoT Club Informatika, dan Brave to Talk and Share Organization. Wah, pengalaman sangat banyak ya Kak. Mungkin Kakak Nathaniel bisa lambaikan tangan. Lanjutnya bisa dilanjut oleh Kak Alfia. Oke, selanjutnya di Buddha ada Kak Steven. Nah, kalau Kak Steven sendiri ini sosok yang punya refleksi mendalam tentang kehidupan dan nilai-nilai Buddha, khususnya saat dijalani dalam kehidupan kampus. Beliau juga hadir dengan perspektif yang unik dan juga personal, guys. Dan itu juga justru menjadi kekuatan karena kita bisa melihat bagaimana ajaran Buddha itu bisa relevan banget di realita zaman sekarang. Mungkin bisa melambaikan tangan dulu Kak Steven. Oke. Jadi selanjutnya itu ada perwakilan dari agama Hindu, yaitu Kak Igede Vender Andrea Veda. Jadi Kak Vender ini adalah seorang mahasiswa Hindu yang aktif mengikuti kegiatan kampus, serta memiliki ketertarikan untuk membagikan pandangan sebagai anak muda terhadap berbagai fenomena yang terjadi zaman sekarang. Meskipun Kak Vender ini bukan ahli di bidang keagamaan, Kak Vender berusaha memahami nilai-nilai dasar dalam agama ajaran Hindu dan mencoba mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin Kak Vender bisa melambaikan tangannya. Baik. Lanjut, langsung saja ke pertanyaan pertama. Banyak mahasiswa hari ini menghadapi dilema antara mengikuti nilai agama atau menyesuaikan diri dengan budaya kampus yang lebih bebas. Bagaimana setiap agama ini menanggapi konflik antara nilai spiritual dan tekanan sosial semacam ini. Mungkin bisa untuk perwakilan agama, siapa dulu yang mau menjawab? Hindu dulu. Oke, boleh. Oke, dari Hindu dulu ya. Pertanyaannya, banyak mahasiswa yang menghadapi antara mengikuti nilai agama atau menyesuaikan diri dengan budaya kampus. Nah, kalau dari pandangan Hindu sendiri, perbandingannya karena saya dari mahasiswa kebetulan rantau dari luar Surabaya, tentu dari budaya kebiasaan itu beda, karena kalau di rumah itu kita sembahyang itu hampir 3 kali sehari. Nah, sedangkan di kampus ini kan jarak antara kosan dengan tempat ibadah itu agak jauh. Nah, bagaimana kita tuh menyesuaikan dengan budaya di kampus. Nah, mungkin sembahyangnya bisa di hari raya tertentu aja, atau di waktu senggang, misal lagi tugasnya lagi nggak numpuk atau lagi nggak ada ujian, itu di situ bisa sembahyang. Nah, itu sih antara konflik spiritual dan tekanan sosialnya sebagai mahasiswa rantau dari pandangan Hindu itu kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Vendra atas tanggapannya yang sangat dari segi mahasiswanya kenang banget ya, apalagi sebagai anak rantau gitu. Iya, mungkin, betul Kak. Iya benar. Oke, selanjutnya mungkin dilanjut oleh Kak Zafi sebelahnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi untuk menanggapi tadi ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan budaya kampus yang lebih bebas atau mengikuti nilai agama. Jadi menurut dari penurun perspektif Islam sendiri, sebenarnya semua itu sudah ada dalam aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Itu semua sudah jelas dan sudah tertulis bagaimana seseorang manusia ya, atau kalau di dalam kata lain seorang muslim itu bagaimana
setiap gerakan atau setiap yang mereka perbuat itu ada aturan di situ yang harus mereka tetapi dan tidak boleh dilanggar. Nah, jadi seperti itu tadi ada menyesuaikan diri dengan kampus. Jadi kita memilih mengikuti budaya kampus atau kita tetap dengan ajaran yang dibawakan oleh agama kita ya. Misal di Islam. Semisal seperti ini ya, kadang ada kasus seperti kadang seorang muslimah atau perempuan muslim yang di situ mereka itu kadang itu kan mungkin takut mungkin diejek ya oleh temannya yang di situ dia itu berpakaian yang sangat tertutup misal bahkan sampai misal memakai cadar. Di situ sebenarnya emang ada aturan dan ada alasan kenapa dalam Islam itu menyuruh seperti itu. Kenapa perempuan itu ada batas aurat atau batas yang harus ditutupi agar tidak dilihat oleh yang tidak mahramnya atau bukan keluarganya, bukan satu darah. Nah, di situ juga pasti ada alasan kenapa sih sampai dalam Al-Qur'an itu atau Allah itu menyuruh seseorang perempuan itu menjaga batasannya. Seperti yang kita ketahui di kalangan kita ya, banyak kasus-kasus seperti pelecehan ataupun kasus-kasus seperti lainnya. Nah, itu yang mungkin relevan dengan apa yang tadi sudah dituangkan dalam aturan agama Islam. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga kembali ke diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi kita itu tetap bisa menyesuaikan budaya kampus tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang sudah ditentukan dalam agama. Mungkin dari pandangan saya, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi ngena banget ya memang itu adalah sebuah tantangan juga ya kita apalagi di zaman yang serba cepat, serba dinamis ini apalagi tadi Kak Zafi juga concernnya terhadap perempuan memang perempuan tuh susah sekali ya untuk kita menjaga sebuah martabatnya apalagi di tantangan yang penuh keterbukaan sekarang gitu. Nah, dari pendapat Kak Zafi ini kita bisa melihat ya memang tantangan dalam era sekarang apalagi dalam Islam itu memang berat teman-teman. Tapi itu lagi bagaimana kita menyikapinya sebagai mahasiswa yang open minded itu gimana tapi tetap dalam ajaran agama Islam gitu. Oke, mungkin selanjutnya Kak Tata dari siapa nih? Mungkin lanjut dari agama Kristen. Oke. Ya, kalau dari pandangan Kristen sendiri ya, dengan budaya kampus yang bebas. Ya sebenarnya kita tahu lah ya mungkin dari zaman ke zaman ini makin lama kayak banyak hal-hal itu makin dinormalisasikan gitu. Kayak mungkin cara berpakaian gitu dari yang dulu mungkin ya. Tapi mungkin kalau di Kristen sendiri ya memang nggak kayak tadi Mas Zafi seperti Muslim tadi yang kayak memang ada aturannya konkret gitu kayak cara berpakaian batas-batasnya gitu memang nggak ada gitu. Saya emang kami sendiri juga ya nggak sepenuhnya mengikuti kayak nggak sepenuhnya membenarkan hal kayak gitu loh kayak karena zaman ini makin lama makin menormalisasikan kejahatan perbuatan yang nggak baik gitu loh. Jadi kita juga sebagai orang-orang percaya juga ya harus ya memfilter kembali gitu loh kayak apa yang ada di ya kalau kita mungkin ini konteks mahasiswa ya kita juga sebagai mahasiswa yang percaya gitu juga harus ya memfilter kembali apa yang kita ya kita jalani di kampus itu bagaimana pergaulan bebas yang banyak di kampus ya pastinya pergaulan bebas ya pastinya sangat sulit ya bagi kita apalagi ya tadi juga kita anak rantau gitu mungkin juga ya sulit tapi ya kalau di Kristen ya pentingnya itu lah kita punya teman komunitas gitu yang mengingatkan juga gitu mengingatkan dalam hal ya untuk tetap tetap konsisten tetap setia gitu dalam jalan kita lah gitu ya seperti itu sih. Oke, kalau aku boleh menyimpulkan dari Kak Nathan tadi memang penting banget ya kita itu memiliki circle lah yang memiliki pertemanan ataupun itu dalam bentuk organisasi atau komunitas keagamaan agar kita tuh tetap on the road lah teman-teman ke jalan yang benar gitu. Oke Kak Tata selanjutnya dari agama perwakilan dari agama Katolik mungkin. Oke, dari Kak Michael. Kak Michael. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Nathan ya tadi bahwa kampus itu ruang yang cukup terbuka dan dinamis ya.
Jadi ada begitu banyak hal yang terjadi di kampus yang sangat sulit gitu untuk kadang dicerna oleh mahasiswa-mahasiswa yang cenderung memegang nilai spiritual. Jadi ketika banyak hal terjadi seperti mungkin teman-teman pernah dengar istilah relativisme moral. Jadi kita terserah gitu mau ngelakuin apa aja gitu, toh nggak ngerugiin siapa-siapa. Kemudian itu ada tekanan-tekanan seperti istilahnya sekarang itu kan FOMO kan. Jadi biar kita diterima di dalam suatu circle, di dalam lingkungan tertentu kan kita harus ngikutin arus perkembangan zaman, sehingga praktis tuh mahasiswa itu tidak punya pegangan, tidak punya landasan dan tidak punya tujuan yang pasti ketika menghadapi lingkungan yang dinamis dan terbuka seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan konflik seperti ini? Penting bagi kita itu untuk kembali kepada hakikat dan martabat kita sebagai seorang manusia gitu. Gereja Katolik itu cukup meyakini bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah makhluk ciptaan tertinggi yang memiliki satu perbedaan gitu dari makhluk-makhluk ciptaan lain, yaitu kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini bukan berarti itu kita bebas melakukan apa aja, tapi kita itu bebas untuk melakukan hal baik. Karena pas semakin kita bebas untuk melakukan hal baik, semakin bebas kita menjadi. Penting juga bagi kita itu untuk kembali kepada panggilan kita masing-masing itu. Kita ini dipanggil untuk apa sih? Apakah kita dipanggil untuk terjebak dalam lingkungan yang dinamis dan terbuka seperti tadi, atau panggilan kita itu didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Nah, dalam Gereja Katolik itu kita tuh dipanggil untuk menjadi terang dan garam gitu. Kita dipanggil untuk menjadi terang, dipanggil untuk menjadi garam. Sehingga pertanyaannya itu kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Terang dan garam itu seperti apa? Apakah mengikuti ruang yang terbuka dan dinamis, atau kita kembali kepada nilai-nilai luhur yang ada di dalam agama kita masing-masing? Kurang lebih seperti itu sih bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Kuncinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita merefleksikan diri kita di ruang-ruang terbuka dan dinamis seperti ini. Wah, bisa disimpulkan jadi kembali ke diri sendiri ya, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Keren sekali pendapat dari Kak Michael. Kak Michael. Benar. Lanjut langsung ke agama. Ke yang terakhir ada Kak Steven dari Buddha. Dari Buddha. Silahkan Kak. Oke, jadi sebenarnya ya aku setuju sama Bro Michael sih, karena kan di Buddha sendiri juga ada yang namanya kesadaran. Konsep itu kesadaran. Jadi semua itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita maunya kayak apa itu dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita menanggapi nilai spiritual sama sosial di kampus, itu ajaran Buddha itu prinsipnya adalah kita tidak merugikan orang lain. Jadi gitu. Karena karena kan konsep intinya tidak merugikan orang lain, jadi ajaran-ajaran lainnya itu sebenarnya mengakar di situ. Kayak misal tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, itu kan karena merugikan orang lain. Berbohong, mencuri, membunuh, gitu. Gitu sih. Memang kita beragama itu memiliki keterkaitan ya, mungkin dari bahasanya saja beda-beda, tapi maknanya dalam kebaikan itu tetap sama, tetap utuh gitu Mbak Tata. Nah mungkin dari rekan-rekan narasumber yang hadir sekarang ingin memberikan tanggapan nih dari narasumber lain yang telah disampaikan tadi, dari jawaban dari narasumber lain itu bagaimana? Apakah ternyata dalam segi refleksi itu sama, atau oh sebenarnya ini mirip sih sama ajaran di agamaku itu seperti apa dan bagaimana? Mungkin ingin menanggapi, silahkan teman-teman. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Oke, cukup. Jadi aku mau nanya nih ke Kak Michael ya, tadi keren banget. Aku sedikit kepo dikit ya Kak. Nah ini agak di luar pertanyaan utama sebenarnya, tapi aku benar-benar penasaran ya, terutama aku bukan dari agama Katolik ya. Jadi kalau boleh aku pengen nanya, boleh gak Kak ini? Boleh. Oke, terima kasih. Jadi gini Kak, aku tuh pernah dengar istilah panggilan hidup nih di Katolik. Nah dalam ajaran agama Katolik sendiri itu tuh gimana sih konsep panggilan hidup itu ditanamkan ke umatnya? Apakah itu sesuatu yang memang dari kecil udah dibiasakan untuk direnungkan, atau lebih ke hal-hal yang datang seiring proses dan refleksi pribadi ya Kak? Karena yang aku tahu dari Katolik,
istilah panggilan hidup itu nggak melulu soal jadi pastor atau biarawati, tapi juga dalam bentuk pelayanan lainnya. Ini correct me if I'm wrong ya Kak ya. Kayak misal jadi guru gitu ya, orang tua, profesional, atau pelayanan masyarakat dan sebagainya lah. Nah, yang aku penasaran banget nih, itu gimana umat Katolik khususnya mahasiswa ya bisa menyadari bahwa oh ini loh jalan hidup yang Tuhan kehendaki buat aku gitu. Apakah ada tertentu gitu ya, ada kayak pendampingan rohani atau ada refleksi khusus gitu yang bisa membantu seseorang itu menemukan panggilannya. Nah, soalnya kan kadang kita sebagai mahasiswa tuh sibuk banget ya, fokus ke tugas ya kan, organisasi, masa depan dan semua pencapaian di dunia wilayahnya. Tapi di tengah itu kayaknya jarang ada momen buat nanya ke diri sendiri kayak aku nih sebenarnya lagi hidup sesuai kehendak Tuhan nggak ya? Dan aku rasa kalau konsep panggilan hidup ini dipahami dengan baik bisa banget jadi kompas biar teman-teman umat Katolik itu nggak cuma sekedar sibuk tapi juga tahu arah hidup kita itu gimana. Nah, gimana ini menurut Kak Michael sendiri dari pengalaman pribadi ataupun ajaran gereja Katolik gitu? Oke, jadi benar ya tadi yang seperti sudah dibahas bahwa panggilan itu bukan cuma sebatas menjadi pastor atau kaum biarawan, tapi panggilan hidup tuh apa yang kita jalanin gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian benar sih kalau dibilang bahwa panggilan itu dibentuk dari saat kita kecil, tapi terkadang tuh saat kita kecil itu kan motivasinya kan cukup aneh gitu kan. Misalnya saya mau jadi pilot gitu karena mau jalan-jalan, atau saya mau jadi pastor gitu karena banyak orang yang bisa dekat dengan saya gitu. Nah, tapi panggilan itu adalah sebuah proses. Jadi saat kecil itu memang sangat kebetulan ya kita bisa menentukan bagaimana kita itu memilih jalan hidup kita masing-masing itu. Tapi dalam proses perjalanan menjawab panggilan itu ada yang dinamakan dengan pemurnian motivasi. Jadi saat kita ada dalam proses formasi, misalnya dalam proses perkuliahan ataupun proses dalam biara atau dalam proses-proses lainnya, itu ada pemurnian motivasi. Jadi saat kita merefleksikan diri kita melalui pendampingan rohani seperti kegiatan rohani seperti sakramen dan kegiatan-kegiatan komunitas, itu kita tuh secara tidak langsung tuh kadang tuh disadarkan gitu apakah benar ini merupakan murni jalan panggilan kita atau kita itu sebenarnya itu mempunyai panggilan lain gitu. Jadi sebenarnya itu kembali kepada refleksi diri masing-masing untuk pemurnian motivasi nantinya untuk menjawab panggilan hidup ke depannya. Jadi bukan cuman terbatas pada menjadi pastor atau biarawan, tapi apa yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan panggilan hidup kita. Oke, terima kasih Kak Michael ya atas atas jawabannya tadi ya. Dan dari semuanya tadi tuh menarik banget dan kerasa banget ya, jadi ruang diskusi yang sehat gitu karena dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita bisa mendapat cara pandang yang lebih luas gitu, tapi tetap dalam koridor yang saling memahami. Nah, oke, kalau nggak ada tambahan lagi dari rekan-rekan, kita wrap dulu diskusi di pertanyaan pertama ini ya. Walaupun kita semua datang dari latar belakang agama yang berbeda-beda, tapi kerasa banget ya semua itu punya bahasa yang utama gitu agar bisa memegang nilai-nilai etika dan spiritual meskipun dunia kampus tuh sekarang tuh makin kompleks dan bertentangan gitu. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa perbedaan tuh bukan yang membuat kita jauh, tapi juga justru bisa membuat kita cermin belajar, cermin sebagai mengerti dan juga saling menguatkan. Kadang emang gak gampang ya, tapi jadi mahasiswa itu juga proses untuk menemukan arah hidup dan juga nilai-nilai yang bisa membuat kita tetap waras gitu ya, tetap utuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis ini. Dan dari obrolan barusan ini kita merasakan sih rasa satu hal yang kerasa banget, yaitu walaupun bahasanya beda-beda tapi nilainya itu tetap sama. Semua agama itu punya cara masing-masing buat ngajarin kita soal keteguhan dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam lingkungan. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Ini agak dalam nih sebenarnya karena berkaitan sama relasi antara intelektualitas dan juga spiritualitas. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana agama kamu menilai perilaku mahasiswa yang aktif secara intelektual tetapi minim kesadaran spiritual dan moral? Apakah etika itu bisa berdiri tanpa landasan iman? Nah, ini tuh kan sering banget ya kejadian di kampus. Ada yang aktif organisasi, pintar banget,
jago ngomong, berprestasi, tapi dalam sisi spiritual itu atau nilai moral itu mungkin kurang terasa gitu. Nah, kita pengen tahu menurut agama masing-masing gimana sih memandang kondisi kayak gitu. Apakah cukup beretika tanpa harus beriman atau justru dua hal itu nggak bisa dipisah gitu. Mungkin kita mulai dari Kak Steven. Oke. Jadi kalau mahasiswa yang aktif secara intelektual tapi minim kesadaran spiritual dan moral itu sebenarnya dia tetap menjalankan agama Buddha. Tapi kan intinya agama Buddha itu untuk bermanfaat sama orang lain dan spiritualitas yang lebih tinggi kan. Nah, jadi kalau aktif secara intelektual ya dia menjalankan itu agama Buddha tapi kan tidak sempurna gitu. Jadi harus tetap diimbangi sama sisi spiritualitasnya gitu. Jadi ibaratnya tetap ya Kak, spiritual itu penting banget gitu tetap di Buddha, meskipun itu memang ibaratnya kayak jalannya ini masih setengah, tapi di dalam ajaran Buddha itu tetap melaksanakan ajaran Buddha tapi kurang dalam sisi spiritualnya. Betul, gitu. iya. Oke, mungkin kita lanjut ke sebelah sini ke Kak Kevin, ke Kak Nathan. Sorry. Ya bagaimana yang secara aktif secara intelektual ya, bisa dibilang sebenarnya ya nggak bisa dipisahkan sih ya, emang nggak bisa dipisahkan ya. Kalau di Kristen sendiri ya malah segala sesuatu itu dimulai dari ya spiritual dulu. Percuma kita kayak intelektual gitu, pada akhirnya kan hanya akan menghasilkan orang-orang yang mungkin mungkin ya tidak jujur seperti itu. Pada akhirnya semua kepintaran itu ya sia-sia gitu loh. Pada akhirnya awal mula pengetahuan, kalau di Alkitab kan ada kayak awal mula pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan gitu. Jadi pada akhirnya ya sia-sia kita entah pintar, aktif dalam organisasi, tapi pada akhirnya ya spiritualnya kosong gitu loh, ya sama aja percuma gitu kalau di Kristen. Ya gitu sih kalau di Kristen. Oke, Mbak Tata mungkin kita lanjut ke siapa? Lanjut langsung ke agama Islam. Oke, silakan Kak Zafi. Kak Zafi. Oke, tadi melanjutkan dari rekan tadi yang disampaikan, bahwasanya tadi yang disampaikan juga sama sebenarnya. Cuma ada yang perlu saya tambahi. Jadi untuk intelektual, mahasiswa yang aktif secara intelektual tetapi minim kesadaran akan agama atau akan spiritualnya ya. Jadi sebenarnya kalau dalam agama itu juga menekankan bahwasanya setiap manusia atau setiap orang itu juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan ada juga sebuah kutipan itu manusia itu atau kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu merupakan salah satu statement ya, bahwa itu juga bisa menjadi sebuah kiasan bahwasanya jangan sampai kita itu berhenti di sini saja mencari ilmu. Ilmu itu sangat luas. Jadi dimanapun kita tempat bisa kita mencari ilmu. Bahkan itu diibaratkan sebuah negeri Cina yang di situ kan juga peradaban, teknologi dan lain-lainnya itu sangat maju di situ. Nah, itu juga merupakan salah satu ajaran yang dibawakan oleh Islam agar setiap manusia itu bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, terus kemudian bagaimana ketika seorang itu hanya intelektual tetapi dalam agamanya minim? Menurut saya itu mungkin kurang kuat ya, atau kurang relevan. Sebab apa? Banyak sekarang ya contoh-contoh, misal ada pejabat yang mungkin melakukan tindak pidana korupsi misal, ataupun yang kurang jujur dengan rakyat. Itu kan salah satu faktor karena untuk spiritualnya kurang di situ. Dia benar pinter apa ya, dia pinter membohongi rakyat misalnya. Karena di situ dia tidak memiliki iman yang kuat sehingga dia mudah terjerumus ke dalam hal-hal kejahatan seperti itu. Nah, mungkin disitulah kenapa agama itu juga ilmu itu atau intelektual atau pengetahuan kita ya, itu juga harus dibarengi dengan bekal agama yang kuat di situ. Jadi sama-sama jalan bersama gitu. Jadi sama-sama menguatkan. Misal kita punya ilmu yang tinggi, juga pemahaman terhadap agama yang di situ pasti berisi kebaikan-kebaikan ya, aturan-aturan kebaikan. Nah, di situ kita harus saling membersamai. Seperti itu. Oke.
Benar banget ya, emang pengetahuan dan ilmu itu luas banget dan juga kita sebagai manusia tuh harus memiliki memang intelektual yang tinggi, intelektual yang luas. Tapi itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Zafi ya, kita harus membarenginya dengan spiritual agar jalannya itu tetap kita berada dalam jalan yang benar gitu, Mbak Tata. Benar. Jadi intelektual, spiritual dan moral ini harus seimbang ya. Benar banget. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mungkin kakak agama Hindu. Oke, mungkin sependapat juga dengan Mas Zafi yang antara moral dan spiritual itu harus jalannya berbarengan. Nah, di Hindu itu kan kita diajarkan tentang ajaran Dharma. Nah, ajaran Dharma itu dia sifatnya luas, bukan hanya sampai di spiritualnya saja, bagaimana cara sembahyang, tidak. Dia itu luas juga termasuk cakupannya di moral. Nah, orang itu bisa memiliki moral walaupun dia mengesampingkan spiritualnya. Tapi misalnya orang itu bermoral, dia akhlaknya bagus, tapi dia lupa bagaimana spiritualnya. Misalnya orang ini aktif di berbagai kegiatan, punya nama bagus, tapi dia lupa bagaimana spiritualnya itu, misalnya tidak hafal Trisandya atau mantra-mantra lain, jarang ke pura atau bahkan tidak bisa pakai pakaian adat ke pura. Nah, itu banyak terjadi juga. Terus yang di spiritual, nah orang yang terlalu fokus di spiritual itu, jadi dia kadang lupa untuk menerapkan apa yang diucapkan dalam doanya itu setiap hari. Apa arti mantranya itu, dia sekedar sekedar praktikan tapi tidak mengimplementasikan bagaimana yang seharusnya diajarkan dari doa itu sendiri. Sebenarnya kesimpulannya sama yang dibilang Mas Davi, antara moral dan spiritual ini harus jalan berbarengan. Itu sih dari pandangan Hindu. Oke, terima kasih Kak Fender atas insight-nya. Nah, Mbak Tata, sekarang kita lanjut ke siapa lagi? Yang terakhir dari agama Katolik. Benar, silakan Kak Michael. Oke, jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya yang diungkapkan oleh keempat teman saya, dan itu semua benar bahwasannya itu intelektual dan spiritualitas dan moralitas itu harus berjalan berbarengan gitu. Jadi kita ambil contoh di kampus aja lah gitu. Kita kan tidak hanya belajar kan, tapi kita juga tuh dikasih materi juga soal etika. Itu mungkin saya yakin teman-teman udah dapat ya pelajaran etika. Kemudian tuh ada soal moralitas dalam pelajaran agama, itu adalah bukti nyata bahwasannya intelektual itu harus berjalan berbarengan dengan spiritual dan moralitas kita masing-masing. Oke, terima kasih rekan atas jawabannya untuk pertanyaan kedua kali ini. Nah, mungkin dari pertanyaan kedua ini, dari rekan-rekan ingin ada yang menanggapi dari jawaban dari narasumber agama lain. Mungkin dipersilahkan sekali. Atau mungkin emang udah sejalan ya, jadi kayak Sudah. mau menanggapi juga bingung mau ya ditanggapi seperti apa ya Mbak Sudah Tata cukup, mungkin. Kak. Oke, kalau udah cukup ya. Jadi aku mau izin nanya lagi nih ke Kak Fender kali ini dari Hindu. Oke, boleh Kak. Sebenarnya masih nyambung sama tema kita tadi. Jadi aku sempat baca-baca dikit nih Kak, ada di agama Hindu itu ada konsep Citta, Buddhi dan Atman. Ini juga correct me if I'm wrong ya Kak. Jadi Citta tuh kayak pusat pikiran dan perasaan. Terus Buddhi itu bagian dari kecerdasan atau intelek kita, dan Atman itu semacam jiwa sejati atau percikan Tuhan dalam diri manusia. Nah, kalau dikaitin sama mahasiswa yang cerdas secara akademik tapi kurang punya kesadaran moral ataupun spiritual, nah menurut Kakak sendiri tuh apakah ini artinya Buddhinya itu aktif tapi Atmannya belum tersentuh? Dan dalam ajaran Hindu sendiri tuh gimana sih cara agar tiga aspek ini bisa selaras gitu, apalagi untuk mahasiswa yang hidupnya tuh penuh dengan target duniawi gitu? Apakah bisa lewat meditasi atau hidup yang lebih sadar, atau ada mantra-mantra atau proses tertentu nih dalam kehidupan sehari-hari? Karena jujur banget sih kita fokus ke pikiran dan logika aja, tapi juga kadang lupa untuk mengasah sisi batin. Nah, menurut agama Hindu sendiri tuh cara menyimbanginya tuh gimana Kak? Oke, selain dari tiga aspek yang dibilang kakak tadi, ada Citta, Buddhi, dan Atman.
Nah, manusia itu kan merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di Hindu itu manusia itu dikaruniai 3 aspek juga. Salah satunya budi. Budi itu pikiran, terus sabda, manusia itu bisa berbicara atau mengeluarkan suara, dan yang terakhir itu idap atau manusia itu bisa bernafas. Nah, yang paling penting budi, karena budi itu tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya, yaitu berakal. Nah, berakalnya itu kita ya seperti tadi, bagaimana menyelaraskan antara moral dan spiritual. Nah, sebagai mahasiswa ini kan kita mahasiswa ini mungkin di sela-sela kesibukan yaitu susah untuk cari waktu ibadah karena jarak ke tempat ibadahnya yang jauh. Nah, solusinya itu kita bisa ibadah di kos saja, tapi tanpa sarana dan prasarana yang sama di pura. Nah, untuk hubungannya dengan Atman yang tadi, yaitu karena Atman itu kan terletak pada diri manusia, pada dalam diri manusia. Atman itu merupakan seperti yang kakak bilang, percikan kecil dari Brahman. Brahman itu artinya Tuhan. Nah, bagaimana kita mengembalikan Atman ini agar menyatu kepada Tuhan itu sendiri, atau yang disebut dalam Hindu tujuan akhir dari hidup Atman itu adalah moksa, yaitu menyatu kembali Atman dengan Sang Brahman. Nah, itu bagaimana kita tidak melupakan ajaran spiritualnya seperti rajin sembahyang atau beribadah. Nah, dengan implementasinya ke ajaran moralnya diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti itu, Kak. Oh, jadi nah dari penjelasannya aku udah mulai paham ternyata dari ajaran Hindu itu ada nih konsep-konsep yang seperti itu gitu. Nah, Mbak Tata, kita sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan ketiga. Oke. Oke, lanjut aja. Pertanyaan ketiga itu dalam konteks pergaulan lintas agama di kampus, bagaimana setiap agama mengajarkan batasan penghormatan dan kolaborasi tanpa mengaburkan keyakinan pribadi. Mungkin lanjut aja langsung dari Kak Zafi, perwakilan agama Islam. Oke, silakan Kak Zafi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai batasan dan penghormatan serta kolaborasi tanpa mengaburkan keyakinan pribadi. Nah, jadi sebenarnya toleransi itu juga diajarkan dalam Islam. Tertera dalam surat Al-Kafirun itu ada lakum dinukum waliyadin ya. Jadi untukmu ya agamamu, untukku agamaku. Di situ memiliki kandungan atau arti yang luas sebenarnya. Kalau di dalam tafsir itu lebih dijabarkan lagi, yakni jadi maksud di situ itu bukan berarti dalam Islam ya, itu tidak boleh membantu atau bertoleransi antar umat beragama yang lain. Tetapi di situ kita dibolehkan untuk ya saling membantu ya, bersosial kepada agama lain, tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang sudah ditetapkan. Semisal ada suatu acara, misal hari raya Natal misalnya. Di situ sebenarnya boleh kita misal saling mengucapkan untuk mungkin ya sebagai rasa persahabatan ya, atau rasa saudara. Di situ sebenarnya boleh memperbolehkan bahwa kita itu mengucapkan atau saling menyambut datangnya hari raya agama lain. Tetapi di situ bukan berarti kita juga mengikuti budaya atau semacam ritual ya yang dilakukan oleh agama tersebut. Jadi sebenarnya boleh sekali. Dan juga termasuk ada sejarah juga bahwa Rasulullah itu pernah ada perjanjian antara Rasulullah umat Islam dengan kaum musyrikin yang ada di Madinah, yang dinamakan dengan Piagam Madinah tadi. Di situ tertera bahwa semua umat Muslim itu ada batasannya sampai segini misal. Terus umat musyrik ya di situ ya, atau umat kafir di situ. Ketika itu juga ada batasan yang tidak boleh mereka lalui misalnya. Di situ merupakan salah satu cerminan bahwasanya Islam itu juga sangat menekankan untuk toleransi antar umat beragama. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan bahwa kita itu harus melindungi misal yang non muslim ya, atau yang dengan agama lain itu kita harus melindungi selagi mereka itu masih berdamai dengan kita. Jadi ada nanti antaranya itu ada kaum kafir yang boleh diperangi ataupun umat kafir yang harus kita lindungi. Di situ juga jelas bahwa
ketika ada seorang kafir yang di situ masih berdamai dengan agama kita ya atau agama Islam, itu kita wajib melindungi, bahkan di situ diwajibkan. Nah seperti itu Kak, untuk konteks pluralisme ya dalam bahasa gaulnya mungkin. Oke, terima kasih Kak Veda. Dari Mas Gazafi ini memang udah lengkap banget ya Kak secara teori dalam ajaran Islam itu bagaimana gitu. Terima kasih Gazafi atas insight-nya dan juga pandangannya gitu. Nah untuk teman-teman rekan-rekan narasumber ini boleh silahkan minum ya kalau misal haus nih. Nah ini sekarang saya lagi haus, izin minum dulu. Mungkin dari rekan-rekan narasumber silahkan kalau misal ingin minum juga santai ya. aja, mungkin Iya, bisa saya minum membersamai Kak Alfia. Iya, silakan teman-teman kalau misal mau haus nih ya, Iya. kadang kan kita banyak ngomong nih Banyak haus nih ya, ngobrol. dahaga kan ya, mungkin silahkan, sangat dipersilakan. Mungkin Mbak Tata bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke Agama narasumber selanjutnya, benar. Mungkin bisa dilanjut langsung ke agama Katolik, Kak Michael. Oke, bagaimana sih agama Katolik itu mengajarkan batasan penghormatan dan kolaborasi tanpa mengaburkan keyakinan? Jadi kami itu cukup meyakini bahwa penghormatan dan kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat harus dilakukan ya. Bagaimana kita merangkul saudara-saudara kita itu yang berbeda keyakinan, karena pada dasarnya walaupun kita ini berbeda tapi kita tuh disatukan oleh satu keyakinan, yaitu soal kemanusiaan. Bagaimana kita disatukan oleh isu-isu yang saat ini sedang terjadi. Bisa kita lihat berita-berita saat ini kan. Penting bagi kita itu untuk saling menghormati dan berkolaborasi secara aktif gitu, terutama dalam menghadapi isu-isu saat ini. Tapi kan bukan cuma sebatas tidak mengganggu atau tidak, ya itulah, tidak mengganggu mereka. Itu namanya cuek sih kalau tidak mengganggu. Tapi perlu toleransi secara aktif gitu. Perlu ada aksi-aksi nyata sebagai bentuk kepedulian kita gitu terhadap kemanusiaan yang menyatukan kita selama ini. Benar sekali. Nah, dari sisi manusiawi ini memang bagus banget ya Kak Tata dari penjelasan apa yang sudah disampaikan sama Kak Michael tadi. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke Kak Nathan. Silahkan. Ya, kalau dari Kristen sendiri bisa dibilang kami kan ya ajarannya ajaran kasih ya, bisa dibilang ya. Dan itu pun kasih sendiri nggak cuma sesama Kristen ya. Jadi bisa dibilang ya bahkan yang mungkin beda keyakinan pun ya kami kasihi juga gitu loh. Ya di situ ya kita juga saling toleransi. Ya walaupun kita mungkin berbeda tapi tetap aja kita ya saling menghargai gitu juga. Ya tapi di sini kan di pertanyaan itu ada bagaimana enggak mengaburkan keyakinan pribadi juga gitu. Jangan sampai kita mungkin saking toleransinya kita sendiri malah terjerumus ke keyakinan yang lain gitu, mungkin bisa jadi. Nah ya itu ya makanya kalau itu sendiri ya perlu apa ya, kita sendiri konsisten dalam kepercayaan kita ya, terus belajar sih. Kalau kami kan di Kristen itu selalu menjadi murid lah ya, menjadi murid gitu. Jadi ya sepanjang hidup kita itu ya selalu menjadi murid, kayak kita belajar tiap hari tentang ya membaca ayat Alkitab, ya renungan setiap hari, ya itu yang harus ya dilakukan tiap hari lah untuk menguatkan kita juga. Jangan sampai kita ya kita sendiri malah yang toleransi, kita yang berbagi kasih, tapi kita sendiri juga malah jatuh ya ke keyakinan yang lain gitu. Ya itu sih. Oke, jadi kalau di Kristen tuh kayak cinta kasih juga dari bukan hanya dalam sesama Kristen tapi juga sesama ke umat atau agama lainnya ya Kak. Wah itu meaningful banget sih ya berarti ya Kak Tata ya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke Kak Steven. Oke, jadi sebenarnya aku suka banget yang diomongin sama Kak Michael. Kalau kita tuh berbeda tapi disatuin sama alasan kemanusiaan. Dan itu benar banget, karena kan sebagai umat manusia juga hal terbaik yang bisa dilakukan oleh umat manusia adalah menjadi manfaat bagi manusia yang lain. Itu hal paling baiknya. Nah, gimana caranya supaya tidak mengaburkan keyakinan pribadi? Nah, menurutku kita toleransi itu nggak ada urusannya sama keyakinan pribadi. Jadi kita bantu orang lain itu nggak berarti kita terpengaruh sama keyakinan kita gitu. Jadi gitu sih. Jadi bantu orang ya bantu aja, toleransi aja, nggak ada urusannya sama keyakinan kita gitu.
Oke, jadi dari penjelasan Steven ini kita punya insight baru ya, ternyata dalam ajaran atau ya dari dalam ajaran Buddha itu bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Tapi juga tetap dalam lingkup yaitu tadi tetap kita saling toleransi dan juga saling mengerti sama lain gitu. Oke, buat Tata selanjutnya. Selanjutnya lanjut ke agama Hindu. Kak Fender bisa memberikan tanggapannya. Oke, kalau di dalam Hindu itu ya ada namanya ajaran Vaisudeva Kutumbakam. Artinya semua makhluk ciptaan Tuhan itu merupakan saudara. Nah, itu benar-benar semua makhluk kayak tumbuhan dan hewan pun itu kita sama di mata Tuhan. Nah, mungkin kalau kakak pernah jalan-jalan ke Bali lihat ada pohon dipakein kain hitam putih. Nah, itu juga salah satu bentuk penghormatan kita kepada makhluk yang lain. Nah, untuk tumbuhan pun kita begitu, apalagi kepada manusia. Nah, di mana di Hindu itu kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan. Karena di dalam Hindu itu ada ajaran juga namanya panchayatnya. Nah, di dalam panchayatnya itu salah satu ajarannya ada manusayatnya, di mana bagaimana cara penghormatan kita kepada sesama manusia. Nah, cara manusianya itu nggak harus yang sesama Hindu. Terserah mau latar belakang agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa. Nah, perlakuannya itu sama. Di Hindu diajarkan seperti itu, bagaimana di panchayatnya, khususnya di manusiatnya itu kita menghormati sesama manusia, saling menolong, dan yang paling penting toleransi itu sih kayak begitu. Iya, memang benar banget ya, toleransi itu nomor satu sih untuk kita tuh bisa menghargai, dan juga itu salah satu kunci ya agar kita sesama umat beragama itu tetap saling respect gitu Mbak Tata. Nah, untuk tadi mungkin dari rekan-rekan narasumber ingin menanggapi dari pendapat narasumber lain tadi. Mungkin dari saya. Oke, Tapi yang tadi dari teman-teman lain juga sama, bahwa manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi yang lain. Di sebuah hadis juga disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas ya. Bahwa sebaik-baik, di situ sudah ditekankan bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Di situ bukan hanya sesama muslim ya, atau sesama dengan orang Islam sendiri, tetapi untuk semuanya. Karena itu kenapa Islam itu membawa visi ya, atau gampangannya tujuan, bahwa Islam itu rahmatal lil alamin, bukan hanya untuk pribadi orang Islam, tetapi untuk rahmat untuk seluruh alam, baik itu manusia itu sendiri, hewan ataupun tumbuhan yang lain. Kemudian di Indonesia sendiri ya, kita itu terbentuk dari beberapa agama-agama yang lain gitu. Jadi maka dengan itu kenapa Bapak Soekarno ya, tokoh perjuangan kita itu merumuskan Pancasila itu sebagai dasar negara. Di situ yang tertuang yang pertama di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ mengapa kita itu perlu adanya agama tadi ya. Agama-agama itu semua baik. Sebenarnya semua agama itu baik. Yang mungkin ada barangkali ada perspektif bahwa loh ini dia beragama seperti ini, tapi kenapa kok perilakunya seperti ini misalnya. Nah, itu mungkin dari pribadinya sendiri yang mungkin kurang baik. Nah, jadi di situ mungkin semuanya itu boleh, toleransi itu boleh, asalkan tetap dengan batasan-batasan yang mungkin tidak membawa kita itu terlalu ke dalam lagi. Ya, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Sabu dari penjelasan tadi. Memang ya, apalagi tadi yang aku highlight adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu diinget-inget ya guys ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menanggapi lagi? Atau mungkin sudah cukup ya Mbak Tata ya. Oke, kalau sudah cukup ya. Tapi menurutku ya yang tadi disampaikan tuh semua udah cukup menunjukkan satu benang merah bahwa etika dan iman itu mungkin bisa berdiri sendiri, tapi akan jauh lebih kuat kalau jalan bareng gitu. Oleh karena itu penting sekali ya untuk kita tuh menjaga keseimbangan antara akal dan hati, antara prestasi dan kesadaran nilai, karena jadi mahasiswa yang cerdas itu penting, tapi jadi manusia yang utuh secara etika dan spiritual itu jauh lebih bermakna.
Dan kadang justru ya di masa-masa kita paling sibuk mikir dan mikir ini ya, kita butuh jeda nih buat ngerasa, karena ilmu tanpa hati itu bisa jadi tajam tapi dingin, dan sebaliknya iman tanpa akal bisa jadi hangat tapi gak terarah. So mari kita refleksikan sama-sama. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Mbak Tata, dan topiknya ini agak berat ya. Aku pengen ngelempar satu pertanyaan ringan dulu nih ke para narasumber kita hari ini. Jadi sebenarnya aku tuh ada satu pertanyaan random sih, Kak, tapi bisa banget membuka perspektif kita nih tentang keberagaman. Mungkin langsung aja ya. Jadi apa satu hal menarik atau unik dari ajaran agama kalian yang sering bikin orang tuh penasaran atau salah paham, tapi ternyata kalau jelasin tuh sebenarnya masuk akal banget gitu. Nah ini kan kita mulai dari siapa ya? Mungkin dari Kak Nathan mungkin. Oke. Oke, ya hal yang menarik dari ajaran Kristen yang mungkin sulit dipahami orang ya. Sebenarnya ada banyak sih ya, mungkin entah mungkin seperti Tuhan yang mati gitu. Pasti kan banyak yang mempertanyakan gitu Tuhan mati. Kemudian di kami juga ada konsep Allah Tritunggal. Jadi Allah itu sebenarnya ada satu tapi 3 pribadi gitu. Ya sebenarnya itu bisa dibilang ya masuk akal sih sebenarnya, tapi mungkin emang perlu perlu pendalaman tersendiri lah gitu ya, karena mungkin bagi orang-orang, pastinya bagi orang yang awam, yang enggak awam ya, pastinya sulit kayak buat memahami kok Allah ada satu Allah tapi kok 3 pribadi, gimana caranya gitu. Tapi kan kita tahu sendiri Allah itu kan bisa dibilang ya tanpa maha kuasa, ya dia bisa jadi apa aja gitu loh. Ya dia juga ya dia jadi manusia, dia bisa jadi mati gitu. Kenapa Allah bisa mati? Karena dia kan bisa dibilang dia menjadi manusia gitu loh. Dia mengorbankan dirinya menjadi manusia, turun demi menebus dosa kita gitu kalau di Kristen ya. Nah ya sebenarnya semuanya masuk akal gitu, tapi kadang ya emang mungkin kalau bagi orang-orang yang ya di luar Kristen ya pastinya mungkin sulit dicerna lah ya gitu sih. Oke, terima kasih Kak Nathan. Oke, lanjut mungkin dari Kak Michael, dari Katolik sendiri gimana Kak? Ya sebenarnya mirip sama Mas Nathan sih, itu bagaimana kita terkadang tuh kesulitan memahami beberapa konsep keimanan, tapi sekalian menjawab apa yang sering jadi pertanyaan, termasuk pertanyaan Mas Nathan tadi itu, mungkin perumpamaan itu seperti ini. Jadi ini kisah dari, mungkin kalau teman-teman baca itu autobiografi pertama di dunia itu dari Agustinus, nama bukunya itu Confession. Itu diceritakan bahwa Santo Agustinus itu pernah berjalan di pinggir pantai itu sambil berusaha memahami seperti apa sih itu Tuhan. Dia bertanya-tanya gitu, siapa sih gitu sebenarnya Tuhan. Nah, ketika dia berjalan itu dia bertemu dengan satu anak yang sedang menggali lubang, dan kemudian tuh berusaha menampung semua air laut itu ke dalam lubang tersebut. Nah, sampai kemudian tuh Santo Agustinus tuh bertanya, kenapa sih kamu melakukan itu hal yang sia-sia gitu. Nah, kemudian anaknya menyaut, ya seperti itu ketika manusia mencoba memahami Tuhan gitu, bahwasanya itu akal itu dibatasin gitu. Kita bisa ngukur volume otak kita, tapi kita tuh harus memahami Tuhan itu dengan iman kita, karena iman itu tidak mempunyai batas, itu berbeda dengan akal kita yang bisa kita ukur dan memiliki batas. Oke, keren sekali. Jadi aku punya insight nih dari ajaran agama Kristen juga Katolik. Tapi nih kadang nih ya banyak perspektif ya di luar sana kalau menganggap nih kadang Kristen Protestan juga Katolik itu sama. Nah dari tanggapan rekan-rekan nih di situ nih kalau mendengar orang membicarakan seperti itu tuh gimana Kak kira-kira Kak? Silakan. Ya, sebenarnya ada banyak perbedaan sih, terutama dalam konsep ajaran, mungkin beberapa dalam kepercayaan, tapi kami juga kan tetap disatukan dalam satu ajaran kasih gitu. Jadi tidak perlulah kita melihat perbedaan, tapi tetap lihat apa sih yang menjadi kesamaan, apa yang menjadi kesatuan, apa yang menjadi visi misi bersama dari Kristen dan Katolik itu sendiri, yaitu cinta kasih. Benar sekali, cinta kasih yang menyatukan mereka meskipun akan ada perbedaan dari segi fundamentalnya gitu. Nah mungkin selanjutnya dari Kak Fender. Kak Fender.
Oke, kalau dari Hindu mungkin masih banyak yang kurang paham atau salah paham ya tentang Hindu tuh boleh makan sapi atau enggak sih? Nah, kalau lihat di India itu kan orang-orang India tuh sangat mensucikan sapi. Orang-orang mikir sapi itu dewa gitu. Orang India tuh sangat menyucikan sapi. Nah, sedangkan kalau di Bali atau di Indonesia orang Hindu banyak yang makan sapi, orang Bali makan kebab atau makan soto gitu. Nah, sebenarnya itu bisa dibilang kalau bahasa yang gampang dipahami ya opsional. Sapi itu merupakan salah satu hewan yang kita sucikan. Sucikan itu bukan berarti tidak boleh dimakan. Nah, itu balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau dia memutuskan untuk tidak makan sapi ya dia mendapat pahala. Nah, kalau yang makan sapi, dia itu tidak dihitung dosa. Jadi ya mungkin kalau di Islam sunnah ya bahasanya. Iya begitu. Kalau dijalankan dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dijalankan dia tidak mendapatkan dosa. Contohnya ya saya sendiri. Saya sendiri pun sampai sekarang ini masih makan daging sapi. Tapi kakek saya sudah tidak makan gitu. Kakek saya dan beberapa saudara itu nggak makan, tapi anak-anaknya masih makan. Itu balik lagi ke individu masing-masing. Tapi pada dasarnya kembali lagi sapi itu merupakan hewan yang disucikan di Hindu, begitu kan? Oke, nah dari penjelasan gitu kan kita jadi tahu ya, oh ini bener apa enggak nih atau cuma hoax aja nih gitu informasinya. Oke, Berarti Mbak Tata? informasinya benar ya, cuma Betul, kembali ke betul. pribadi masing-masing. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Kak Zafi dari Islam. Bagaimana Kak? Kali dari teman-teman di sini juga ada yang masih membingungkan ya masalah ajaran-ajaran yang dibawakan oleh agama Islam. Maksudnya itu dalam konteks dalam artian ini kok kayak gini, sebenarnya itu apa fungsinya? Barangkali dari teman-teman ada yang ditanyakan mungkin bisa saya jawab. Tapi kalau emang nggak ada ya nanti saya beri salah satu contoh mungkin kebiasaan ya atau bukan kebiasaan ya. Dalam artian itu apa ya? Ajaran yang mungkin dipikir orang itu melenceng misalnya. Tapi sebenarnya ada manfaat atau arti di sebuah tradisi tersebut tadi atau ajaran tadi. Nggak ada teman. Mungkin dari saya. Oh iya. Sebelumnya tuh saya mau bertanya ya Kak. Di Islam sendiri itu wanita itu auratnya tuh kan pasti ada batasannya antara wanita dan lelaki. Nah untuk wanita dan wanita ini apakah ada batasan auratnya apa tidak ada? Karena sepengetahuan saya tuh ada yang bilang ada batasannya, ada yang bilang tidak ada. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana ini apa informasi yang bagus. Jadi saya juga penasaran sebenarnya ada atau tidak. Terima kasih. Masalah aurat tadi. Jadi aurat itu dalam arti bahasa Indonesia ya, itu dalam istilah itu artinya batasan atau sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya di situ itu artinya bukan mahram itu bukan satu darah atau bukan masih sudah bukan saudara lagi ya, satu darah. Jadi Islam itu juga mengatur bagaimana laki-laki itu berpakaian, bagaimana perempuan itu berpakaian, dan termasuk juga sampai mana batasan kita itu memperbolehkan melihatkan aurat tadi ya, batasan yang boleh diperlihatkan kepada baik itu saudara kita sendiri maupun yang bukan saudara kita. Jadi kalau perempuan dengan perempuan itu juga ada batasnya sebenarnya. Ini boleh disampaikan di sini? Boleh. Silahkan Kak Zafi. Soalnya agak Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Sebagai pengetahuan juga dari Oke. teman-teman yang menonton di sini. sebenarnya ada ya, kalau antara perempuan dengan perempuan itu lihat dulu nanti konseksnya. Kalau dengan perempuan yang teman sendiri ya, itu ada batasan juga. Misal kita di dalam, bahkan dengan diri sendiri pun ada batasannya auratnya. Tidak boleh misal ya kita di dalam meskipun itu ruang gelap, ini misal mati, terus kita sendiri di situ, kita misal kita nggak pakai baju sama sekali ya misalnya, itu sebenarnya nggak boleh, itu sudah aurat yang dilarang gitu. Jadi nggak boleh kita itu benar-benar buka semua misalnya.
Di situ itu tidak diperbolehkan. Terus ketika perempuan dengan perempuan itu juga ada batasannya. Kalau yang saya ketahui ya, untuk yang perempuan dengan perempuan itu batasannya sampai antara pusar sampai lutut sini. Jadi baina sura warubah. Jadi di antara itu yang tidak diperbolehkan kita lihatkan kepada yang selain tidak, kita boleh memperlihatkan yang lain. Maksudnya bukan memperlihatkan itu kita vulgar ke mereka, bukan ya, maksudnya batasan. Berarti batasannya dari perut sampai lutut. Terus apa ada yang kita itu diperbolehkan semuanya? Boleh, ada. Salah satu jadi ketika seorang itu sudah sah bersuami istri, itu baru kita boleh. Bahkan bisa menjadi pahala di situ. Nah, untuk tadi yang ditanyakan ya, Mbak Tata, seperti itu. Jadi tetap ada batasan yang dimana kita juga tidak boleh memperlihatkan meskipun itu sesama perempuan. Gitu. Baik, sangat menjadi pengetahuan yang baru buat saya dan mungkin teman-teman di luar sana. Makasih banyak ya Kak Zafi atas pengetahuannya tentang batasan. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, ini ada pertanyaan ini, sebagian mahasiswa itu aktif dalam kerja sosial dan juga kemanusiaan, namun tidak terlalu religius secara ritual. Nah, dalam pandangan agama, rekan-rekan yang ada di sini nih, itu tuh gimana? Apakah itu cukup secara etika gitu atau gimana? Mungkin sebelum teman-teman jawab pertanyaan ini, tadi Kak Steven belum menjawab dari Kak Oh iya, iya. Alfian. Oke, maaf ya, maaf. Mungkin Sorry. bisa menjawab dulu, memberikan pendapatnya. Oke, silakan Kak Steven. Oke, jadi aku singkat aja. Mungkin kan kalau dengar agama Buddha itu pasti kamu vegetarian ya, gitu. Pasti gitu. Tapi sebenarnya kenapa kok memang idealnya itu vegetarian. Kenapa kayak biksu itu vegetarian itu karena kan ada ini aturannya tidak membunuh kan. Jadi kenapa tumbuhan boleh, tapi hewan tidak boleh? Kan sama-sama makhluk hidup. Nah, karena hewan itu punya emosi. Gitu. Jadi takutnya kita melukai perasaannya hewan itu kalau kita membunuh gitu. Itu idealnya kayak gitu. Bagus banget ya insight ini. Aku juga baru tahu sekarang nih, ternyata jawabannya seperti itu. Nah, ada juga nih Kak di perspektif di luar sana nih. Kadang aku juga bertanya-tanya nih, apakah di Hindu itu kayak di Buddha nih kita tuh harus bermeditasi berjam-jam atau gimana nih? Nah, kalau dari Kak Steven sendiri menjawab ada kayak perspektif orang seperti itu tuh gimana Kak? Ya itu kan stereotype. Kan orang itu beragama juga ada idealis, ada realistis kan. Nah kalau aku sih lebih ke realistisnya. Jadi kalau kita meditasi berjam-jam, terus tugas-tugas kita itu gimana gitu. Jadi nggak kejalanin kan. Tapi sebenarnya bukan berarti salah meditasi berjam-jam itu, karena itu kan untuk spiritualitas kita juga gitu. Jadi balik lagi ke orangnya. Berarti ini juga tergantung personalnya masing-masing gitu ya. Betul. Oke, mungkin Mbak Tata lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Kak Alfian. Iya, benar banget. Sebagian mahasiswa aktif dalam kerja sosial dan kemanusiaan, namun tidak terlalu religius secara ritual. Dalam pandangan setiap agama, apakah itu cukup secara etika? Mungkin bisa agama Kristen dulu yang menjawab, Kak Steven. Kak Nathan. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, ya tidak terlalu religius, tapi ya aktif dalam kerja sosial dan kemanusiaan ya. Jadi bisa dibilang orang itu baik banget gitu, misal di luar gitu kelihatannya baik, ya baik gitu. Tapi di dalamnya sebenarnya dia ya nggak religius gitu, nggak ya kalau menurut pandangan Kristen ya bisa dibilang itu nggak cukup ya, karena ya sebenarnya kalau dari Kristen sendiri ya, sebenarnya konsep kami ya mungkin konsepnya mungkin agak beda ya. Sebenarnya kebaikan itu kan bukan segalanya gitu loh, kayak di kami ini sebenarnya lebih ke relasi yang penting, relasi hubungan kami dengan Tuhan gitu. Jadi ya mau manusia sebaik apa juga ya sebenarnya itu percuma gitu loh, karena pada akhirnya yang utama itu ya relasi dengan Tuhan gitu. Jadi
Eh, jadi pada akhirnya apa ya, kayak semua kebaikan itu ya itu sebenarnya rasa syukur kita sih kepada Tuhan. Sebenarnya kita kan sebenarnya orang berdosa, ya bisa dibilang orang berdosa, dan ya kalau di pandangan kami ya kami merasa kita sebagai orang berdosa itu nggak bisa lepas dari dosa gitu loh. Kayak kita pastinya selalu uh, apa ya, kayak berbuat dosa gitu dalam kegiatan sehari-hari, pasti terjebak di dosa terus gitu loh. Sulit banget kita bagi kita lepas dari kubangan dosa, bisa dengan kubangan dosa gitu loh. Dan ya di situ ya kalau di Kristen ya peran Yesus Kristus yang menyelamatkan gitu. Nah ya pada akhirnya tujuan utama kita ya tetap aja ke ya apa ya, relasi hubungan kita dengan Tuhan kita gitu loh. Enggak, karena pada akhirnya kebaikan itu nggak bisa menyelamatkan kita dari dosa gitu. Pada akhirnya semua manusia ya bisa dibilang naturnya alamiahnya itu ya selalu berdosa gitu loh. Hampir mustahil bagi manusia itu ya berbuat baik dengan sendirinya gitu loh. Jadi pada akhirnya ya semuanya Tuhan yang ya emang Tuhan yang menyelamatkan kita gitu. Kalau itu diajarin Kristen ya. Pada akhirnya jadi kalau di situ pertanyaan ini ya, apakah cukup kalau kita cuma berbuat baik tapi religiusnya enggak gitu ya? Ya enggak cukup sama sekali gitu loh. Tapi bagaimana dengan religius tapi enggak berbuat apa ya, kayak mungkin sifatnya enggak baik gitu juga, itu bagaimana? Ya bisa dibilang kalau kami ya lebih kayak malah kelihatan munafik jadinya, kayak dia kelihatannya kayak rajin berdoa gitu, tapi ya pada akhirnya dia mungkin lebih ke pengen dilihat kayak orang yang religius gitu atau bagaimana ya. Ya pada akhirnya ya dua-duanya itu harus bersamaan sih. Kayak pada akhirnya sebenarnya ya dari religius itu baru kita, dari religius itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita baru berbuat baik gitu. Jadi anggapannya berbuat baik itu sebenarnya lebih ke ungkapan syukur kita sih, karena Tuhan udah menyelamatkan kita duluan gitu. Ya itu sih kalau di Kristen. Berarti secara garis besar berbuat baik dan sifat religius itu tetap harus seimbang ya Kak, karena kalau misalnya salah satu yang menonjol itu juga tidak baik. Keren banget. Lanjut ke agama Islam, Kak Zafi nih boleh memberikan tanggapannya tentang ini. Ini juga hampir sama seperti tadi ya, yang masalah moral dan iman. Hampir sama dengan ini kan pembahasannya ketika mahasiswa itu aktif secara kegiatan sosialnya ya, atau organisasinya aktif, tetapi dalam konteks agama itu atau spiritualnya itu kurang. Nah, bagaimana dalam agama Islam itu menanggapi hal tersebut ya? Jadi kembali yang seperti tadi ya, agama itu sebenarnya menyerukan untuk berbuat kebaikan. Gak ada namanya agama itu misal menyuruh membunuh, gak ada ya ceritanya. Kecuali emang dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita itu misalnya dia membunuh. Ada sebuah momen atau sebuah waktu ketika kita itu diperbolehkan membunuh, sebenarnya ada. Ketika mungkin ini salah satu, jadi seperti kita ketika melindungi harta kita itu kita dihalalkan, bahkan ya kita dihalalkan untuk membunuh orang itu ketika dia itu mengancam nyawa kita. Kemudian kembali ke topik tadi ya, bagaimana tindakan kalau seperti itu ya. Jadi tadi ya kan agama itu menyuruh kebaikan aja, nggak mungkin kalau ada dia itu agama terus religius, tapi di situ dia itu kurang kesadaran minim akan sosial terhadap sesama manusianya. Nah, itu kan juga kurang bertentangan sebenarnya kalau dengan ajaran agama. Nah, terus di situ bagaimana kita meletakkan agama dia seperti itu, agamanya misal dia religius banget, atau kalau bahasa sekarang itu soalim. Tetapi dalam konteks kemasyarakatannya itu dia kurang, atau dalam berorganisasi itu kurang. Berarti itu bisa dikatakan dari dirinya sendiri yang mungkin kurang menelaah ya apa yang diajarkan oleh agama-agama Islam itu. Kemudian ketika seseorang itu hanya sosial tetapi untuk agamanya atau spiritualnya kurang, nah di situ juga sebenarnya kurang pas ya, atau kurang baik. Karena apa? Karena ketika seseorang itu sudah bersosial ya, tetapi dalam agamanya ini itu mungkin lama kelamaan itu
mungkin yang gampang kalau pondasi itu gampang roboh gitu. Jadi mungkin bisa dalam waktu ini misal di waktu misal 1 bulan atau 2 bulan akhir dia itu bisa bersosial dengan yang lain. Tetapi lama kelamaan itu dia mungkin kalau bisa lebih mudah terbawa arus itu. Karena tadi iman ya, kembali ke iman tadi dia itu kurang kuat ke imannya. Akhirnya dengan di situ aturan-aturan itu kan akhirnya bisa dilanggar oleh dia karena tadi kurangnya kepercayaan atau rasa takut terhadap ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan oleh agama. Mungkin jadi harus sama seperti tadi ya, iman sama etika tadi harus berjalan secara bebarengan. Seperti itu. Oke, ya memang itu tadi yang disampaikan oleh Kak Zafi itu sangat benar ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber selanjutnya, mungkin ke Kak Fender. Oke. Oke, dari mahasiswa aktif dalam kegiatan namun dia tidak terlalu religius secara ritual. Nah, kita ambil contoh kasus salah satu contoh misalnya ada seorang nih misalnya namanya A. Nah, A ini dia aktif di organisasi atau bisa dibilang dia tuh ambis. Tapi di sisi lain dia jarang ke pura gitu. Misalnya kalau diajak ke pura, "Bro, ayo dong kita ke pura sekarang mumpung ada hari raya nih, waktunya senggang." Nah, dia ada aja alasannya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada info rapat atau apa paling pertama datang. Nah, di situ mungkin dia lalai, nah lupa kalau di dalam dirinya manusia itu ada yang namanya Atman, ya, seperti saya sudah bilang tadi, Atman yang percikan kecil dari Brahman itu. Nah, mungkin di situ dia harus tingkatkan selain di kehidupan nyatanya juga ambis dalam kegiatan kerja sosialnya dan kemanusiaannya. Dia harus tahu juga dari mana kekuatannya dia untuk bekerja selama ini itu datang, yaitu dari Brahman itu sendiri. Nah, karena pada akhirnya tujuan akhir dari hidup dalam diri manusia atau atuan itu kembali menyatunya ke dalam yang memberikan percikannya, yaitu ke Brahman atau yang biasa disebut dengan moksa. Caranya dengan kita sembahyang ke pura atau melafalkan mantra-mantra ya, seperti itu Kak. Oke, bagus banget pendapat dari Kak Fender. Mungkin langsung saja ke pendapat Kak Steven. Oke. Jadi ya itu tadi sih, hampir mirip sama teman-teman semua. Kalau sebenarnya orang itu kan punya dua sisi ya, religius sama sisi sosialnya. Kita tuh nggak bisa cenderung mentok kiri atau mentok kanan gitu. Jadi religius aja atau sosial aja, itu nggak bisa. Karena kalau kita religius tok itu kita nggak jadi manfaat buat sosial. Tapi kalau kita sosial tok, spiritualitas kita itu kurang gitu. Jadi nggak harus di tengah-tengah lah. Jadi harus seimbang dua-duanya juga gitu. Oke, Mbak Tata. Sekarang lanjut ke narasumber selanjutnya. Siapa Mbak Tata? Kak Michael dari Kak perwakilan Katolik. Soal moral tanpa agama ya, sebenarnya sah-sah aja gitu moral tanpa agama. Ya orang, kita ambil contoh ya gitu, orang ateis kan bisa aja gitu kan berbuat baik gitu, berbuat baik di hidupnya secara sosial dia baik gitu ya, tanpa agama pun dia masih berbuat baik gitu ya, sebenarnya sah-sah aja kan. Tapi seperti yang saudara Zafi bilang ya tadi, itu gampang roboh gitu fondasinya, karena moral itu sesuatu yang cukup relatif ya gitu. Maka dari itu kita perlu landasan yang lebih kuat gitu, kita perlu sesuatu yang universal yang bisa diterima di semua waktu, kondisi, dan di berbagai tempat gitu. Dan dalam konteks ini tuh agama gitu. Jadi moral itu bisa berdiri tanpa agama, tapi lemah. Tapi dengan adanya agama itu, moral itu mempunyai landasan yang lebih kuat, lebih universal, dan bisa diterima di semua kalangan. Lalu soal agama tanpa moral, ya saya yakin semua agama itu mengajarkan untuk berbuat hal baik ya gitu. Jadi kalau cuman sebatas beribadah tapi tidak berbuat hal baik itu kan pasti kurang gitu kan, cuman setengahnya aja gitu. Jadi agama tanpa moral itu cukup kontradiktif lah, itu nggak mungkin. Jadi orang yang beragama itu pasti juga bermoral gitu di dalam hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi intinya adalah orang yang beragama itu udah pasti bermoral, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber selanjutnya.
Yaitu Sudah semua. sudah semua ya Kak. Oke, sudah semua. Ini terlalu bersemangat untuk menanyai. Mungkin dari sekarang nih, mungkin dari narasumber-narasumber nih ada yang ingin memberikan tanggapan nih dari kita ngobrol-ngobrol tadi atau di dalam sesi ini tadi, pertanyaan terakhirnya tadi. Mungkin ada yang ingin menanggapi bagaimana? Oke, mungkin udah cukup ya. Nah, sebelum kita ke selanjutnya nih, aku sebenarnya mau nanya nih ke dua orang yang menurutku tuh pengalamannya tuh relate banget sama pertanyaan ini. Yang pertama ada Kak Nathan, karena Ketua UK 3 dan juga Kak Zafi yang aktif banget di UKI dan juga mentoring Islam di kampus. Aku pengen nanya nih Kak, boleh ya Kak? Oke, ini buat Kak Nathan dulu. Di UK 3 sendiri kegiatan kalian kan gak cuma ibadah ya pastinya, tapi juga ada pembinaan, lalu ada komunitas kecil, bahkan pelayanan ke luar kampus gitu. Nah, menurut kakak sendiri tuh gimana sih cara komunitas Kristen itu bisa jadi tempat yang bukan cuma ngebentuk iman, tapi juga ngebentuk karakter dan juga etika mahasiswa Kristen di tengah tantangan dunia kampus yang kompleks ini Kak. Dan mungkin bisa share juga nih Kak, ada nggak pengalaman benar kakak yang kakak alami saat UK 3 ini jadi tempat yang justru membantu teman-teman makin kuat secara mental dan spiritualnya gitu. Nah, mungkin selanjutnya untuk Kak Zafi, pertanyaannya sebagai orang yang aktif banget nih di UKI dan juga mentoring Islam, pasti udah sering banget ya ketemu teman-teman yang struggling nih secara spiritual atau etika di kampus. Nah, menurut kakak sendiri nih, peran komunitas Islam itu cukup nggak sih untuk membantu mahasiswa bisa tetap on track gitu ya, bukan cuma dalam ibadah tapi juga di kehidupan sosial. Dan gimana sih cara UKI itu atau mentoring di agama Islam bisa tetap relevan buat mahasiswa di zaman sekarang yang mungkin udah makin terbuka tapi juga makin sibuk gitu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Nathan dulu. Oke, ya, peran komunitas jadi bisa dibilang. Benar. Ya sebenarnya saya juga orang yang bisa dibilang pertama kali dijangkau itu di komunitas UK 3 sendiri gitu. Ya kalau ditanya apa dampaknya sangat besar ya bagi hidup saya bisa dibilang. Ya selain ibadah seperti yang tadi dijelaskan, ibadah dan persekutuan, ya kita juga ya aktif lah dalam kelompok kecil gitu. Jadi kan sebenarnya di Kristen itu ada ya ibadah itu kan bisa dibilang kayak kelompok besarnya gitu loh, kayak persekutuan besar gitu. Sedangkan kalau di UK 3 itu kita buat lagi kelompok kecil lah. Kelompok kecil itu ya kelompok tumbuh bersama namanya gitu. Jadi di kelompok tumbuh bersama itu jadi ya kita saling memperhatikan gitu. Kalau kita misalkan di kelompok besar itu di persekutuan yang besar kan pastinya orangnya banyak gitu ya. Kan kita pasti sulit memperhatikan satu persatu per anak gitu. Jadi kita bagi lagi per anak itu misal 5 orang itu satu kelompok gitu. Jadi dari situ nanti ada satu kakak ya sebenarnya mirip mentoring sih ya. Sebenarnya itu program kami yang udah jalan dari sebenarnya itu udah dari awal UK 3 berdiri gitu. Tapi sekarang kan karena merger Bandung kan sekarang ada mentoring juga. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang ya bagus banget sih, lumayan mendukung program kami ya bisa dibilang. Karena kan dari dulu sebenarnya itu udah ada program kelompok tumbuh bersama itu, tapi sekarang ada mentoring lagi ya. Jadi sebenarnya itu lumayan sangat membantu ya. Jadi kayak follow up dari mentoring itu. Jadi kalau mentoring kan cuma 1 semester di agama gitu ya. Tapi kalau kami KTB itu selama kami mahasiswa gitu. Jadi selama 4 tahun di kampus itu akan ada kelompok KTB-nya gitu. Kita saling berbagi, saling cerita, berbagi cerita gitu. Ya di situ juga ya saling ya itu kan kelompok tumbuh bersama. Jadi kita saling tumbuh bersama gitu, saling menguatkan di situ dari kelompok-kelompok ya. Jadi tiap kelompok kita ada mentoringnya sendiri lah gitu. Itu sangat membantu sih menurutku ya dari sini. Oke, jadi memang penting banget ya teman-teman kita tuh memiliki komunitas. Yaitu tadi seperti kalau di Kristen di sini ada kelompok tumbuh bersama. Nah itu kan menjadikan kita sebuah wadah gitu ya, biar kita merasa nggak sendirian tapi juga ada teman-teman juga di situ. Mungkin selanjutnya dari Kak Zafi dipersilahkan. Jadi tadi peran UKKI ya, atau peran UKKI itu relevan apa enggak sama mahasiswa sekarang ya, atau bagaimana UKKI itu bisa menjadi wadah bagi saya. Jadi sebenarnya tadi ya, seseorang itu kan tergantung dengan lingkungannya. Ketika dia lingkungannya di situ itu baik, maka lama kelamaan dia pasti ikut baik. Tetapi ketika
kita itu dalam lingkungan yang di situ bisa terbilang buruk ya atau kurang baik, maka ya lama-lama itu yang kita bakal ikuti. Makanya kalau ada sebuah pepatah ya, ketika kita dekat dengan tukang parfum, pasti kita juga bakal bau parfum. Tapi ketika kita dekat dengan pandai besi ya lama-lama kita juga bakal bau besi yang di situ mungkin kurang enak baunya. Nah, jadi di situ UKKI itu sebenarnya sama sebenarnya sama Mas Nathan itu, sama Mas Nathan tadi. Jadi ada pembinaan mingguan. Jadi setiap minggu itu ada namanya pembinaan yang di situ terkhusus untuk UKKI aja ya, untuk anggota UKKI. Di situ fungsinya sebenarnya sangat besar sebenarnya. Karena di situ setiap pembinaan itu bakal baik dari rohani ya ataupun dari jasmani itu juga bakal gampangnya kalau bahasa kasarnya digempur. Jadi di situ setiap ada nanti dosen-dosen juga yang langsung menjadi mentor dari teman-teman di situ. Kemudian juga sebenarnya saya juga setuju dengan adanya mentoring agama ya. Sekarang kan dari Bandung sudah menerbitkan bahwa setiap agama ada mentor-mentornya ya. Dan di situ apa sih manfaat atau yang dapat benefit dari teman-teman mahasiswa yang dapatkan dari mentor tersebut. Salah satunya di mentoring agama Islam. Sebenarnya ini yang waktu dulu Pak Rektor Pak Tri Agus itu beliau itu pernah bertanya seperti ini. Awal itu dari UKKI sebenarnya. Beliau itu suka dengan perilaku atau etika anak UKKI ketika berhadapan dosen. Akhirnya dengan itu beliau itu punya ide bahwasanya bagaimana kalau ini diterapkan di seluruh mahasiswa. Karena apa? Banyak kan ya mahasiswa sekarang itu ada dosen seliwer-seliwer. Sebenarnya kalau dalam Islam itu juga sebenarnya diatur bagaimana kita itu berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berhadapan dengan guru, orang tua dan lain-lain itu juga diatur. Baik itu dalam sikap berjalan, berbicara, nah itu juga diatur. Makanya dengan itu beliau itu semangat ingin membuat seperti yaitu di mentoring, tapi dengan skala yang lebih besar, skala kampus. Nah, jadi sebenarnya kalau benefitnya sih menurut saya sendiri ya sangat berdampak gitu untuk mahasiswa-mahasiswa, termasuk juga mahasiswa yang kadang ingat kadang enggak ya, yang kadang ibadah kadang enggak. Kalau misal ada apa-apa atau ada butuhnya di situ, akhirnya mereka misal ke masjid. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ke masjid. Atau biasanya kalau anak sekarang kan ada berkat ya, atau ada makanan di situ, akhirnya nyerang masjid. Ayo, apa ke masjid ada makanan langsung serbu bareng-bareng. Nah, itu mungkin ya boleh lah. Emang di masjid itu kan emang ada strategi untuk bagaimana menarik jamaah itu agar mau sholat di masjid. Termasuk tadi, jadi kita setiap hari Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Seperti itu. Enggak. Ini meaningful banget ya. Ini aku juga pengen dengar juga nih dari Kak Steven nih. Karena topik ini kan sebenarnya memang nyambung banget nih sama nilai-nilai yang aku tahu cukup kuat dalam Buddhisme gitu. Seperti dana atau juga ada sila yaitu hidup dengan etika. Nah sekarang kan banyak ya Kak mahasiswa yang aktif banget nih di kegiatan sosial, terus ikut volunteer di luar, bantu masyarakat. Terus campaign isu-isu kemanusiaan, tapi secara ritual itu atau latihan batinnya tuh belum terlalu dijalani gitu. Nah, kalau dari ajaran Buddha sendiri tuh gimana sih pandangan terhadap orang yang melakukan banyak kebaikan sosial tapi belum menjalankan latihan spiritual secara rutin? Apakah itu udah cukup sebagai bentuk pengembangan diri dan etika atau justru ada anjuran untuk tetap menyeimbangkan antara kebaikan lahiriah dan kebatinan gitu dalam kita keseharian gitu. Nah dari Kak Steven sendiri sebagai mahasiswa Buddhis itu gimana sih cara kita bisa tetap mindful gitu ya di tengah kesibukan kampus walaupun belum menjalankan semua latihan secara formal. Nah karena aku percaya banget nih sometimes hal yang paling sederhana kan seperti hadir penuh dalam setiap hal yang kita lakukan itu salah satu bagian dari spiritual kita. Mungkin silahkan bisa dijawab Kak Steven. Oke, jadi ya itu kayak yang udah tadi aku bilang kan, kalau itu dia tetap jalanin Buddhisme, hitungannya tetap jalanin Dharma, tapi itu nggak perfectnya gitu.
bukan di kondisi idealnya. Karena spiritualitasnya kurang kan, gitu. Nah, ngatasinya gimana ya? Pertama ya mau nggak mau harus dibiasain kan berarti dipaksa datang itu kayak tiap minggu. Karena kan seminggu cuma sekali gitu. Kalau nggak bisa juga ya paling nggak itu 10 sampai 20 menit lah sehari itu buat meditasi, buat kayak memperkuat hubungan sama diri kita sendiri gitu. Oke. Nah dari tanggapan dan jawaban dari Kak Steven aku jadi ngerti nih ya. Oh dalam ajaran Buddhis tuh seperti ini gitu. Oke. Jadi dari narasumber juga tidak ada tanggapan lagi dan ingin menambahkan lagi, mungkin aku ingin simpulkan sedikit ya dari semua pandangan tadi. Satu hal yang jelas bahwa kerja sosial dan aksi kemanusiaan itu mulia, tapi dalam bentuk ajaran agama, ritual dan tindakan itu bukan dua hal yang berdiri sendiri, karena mereka tuh saling melengkapi. Jadi bukan milih salah satu, tapi justru bagaimana keduanya itu bisa berjalan bareng. Jadi manusia yang bermanfaat tapi juga nggak lupa sama sumber nilainya. Karena pada akhirnya ibadah dan aksi nyata itu dua sisi dari suatu kesatuan, ibarat hati dan tangan sih. Satu yang membimbing, satu yang bergerak. Dan dari obrolan ini ya kita bisa melihat juga ya bahwa dalam banyak agama etika itu nggak bisa dilepas dari iman gitu. Dan iman yang sehat seharusnya bisa membuat kita semakin peduli sama sekitar. So jadi mahasiswa yang ideal itu bukan cuma soal pintar, aktif atau juga kritis, tapi juga soal siapa diri kita ketika nggak ada yang ngelihat gitu ya, dan apa yang kita perjuangkan bahkan di hal-hal yang kecil sehari-hari gitu. Wah, dari obrolan kita hari ini Mbak Tata di banget ya Mbak Tata ya, dan juga jujur Kak, aku pribadi ini ngerasa ini bukan cuma soal diskusi biasa sih, tapi juga semacam ruang refleksi juga sih. Karena ternyata yang namanya etika dan agama di dunia kampus tuh nggak sesimpel ikut aturan atau enggak gitu, tapi lebih dalam soal bagaimana kita memaknai kebebasan, menjaga prinsip dan juga tetap terbuka di tengah keberagaman. Nah kita sering berpikir ya bahwa agama itu urusan pribadi ya, yang penting ritualnya. Tapi hari ini kita belajar bahwa agama itu juga hidup dalam cara kita berpikir, cara kita bersikap, bahkan ketika kita diam dan memilih untuk tidak menyakiti. Aku jadi ingat nih satu kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang guru besar ya, yaitu yang membuat manusia bermoral itu bukan hanya karena ia takut dihukum, tapi karena ia tahu bahwa hidup itu punya tanggung jawab. Dan buatku itu sangat relevan ya dengan yang kita bahas hari ini, bahwa etika tanpa iman bisa jadi rapuh dan iman tanpa etika juga bisa jadi kehilangan makna sosialnya. Nah teman-teman, narasumber kita hari ini menunjukkan bahwa sangat baik bahwa semua agama punya cara unik dan dalam mendidik umatnya, bukan hanya jadi taat tapi juga menjadi manusia yang berkarakter dan sadar akan peran sosialnya. Dan aku rasa ya podcast ini bisa jadi pengingat kita semua bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang IPK atau title dari organisasi, tapi juga tentang bagaimana kita tetap hidup atau arah hidup yang memiliki nurani dan tetap tahu apa yang benar meskipun nggak selalu populer gitu. Oke, sebelum kita benar-benar tutup podcast hari ini ya, aku mau kasih kesempatan nih ke masing-masing narasumber untuk ngasih closing statement. Mungkin ini bisa dimulai dari mana Mbak Tata? Dari Kak Fender dulu, dari perwakilan agama Hindu. Oke, closing statementnya mungkin tak ambil salah satu pepatah orang Bali ya. Katanya itu mebakti kapah tetagihan wayah. Nah, kalau di bahasa Indonesia, semakin tinggi permintaan atau cita-citamu, tingkatin juga sembahyangmu. Oke. Wih, Keren sekali ya. banget. Mungkin bisa tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya mungkin siapa Mbak Tata? Mungkin dari Kak Michael. Oke, dari Kak perwakilan Michael. Silahkan. Katolik. Closing statementnya itu mungkin pesan terakhir sih, bahwa panggilan iman dari agama kita masing-masing itu bukan menjadi beban, tapi itu hal yang memerdekakan kita, hal yang menuntun kita di tengah dinamika dan lingkungan kampus yang terbuka, sehingga tetap tunjukkan identitas kita, jangan malu karena itu adalah hal yang memerdekakan kita. Wih, keren juga. Tepuk tangan sekali lagi. Wih. Oke, mungkin lanjut dari sebelah sana Kak Steven, silahkan. Oke, jadi closing statement dari aku sih
simpel aja. Kalau agama itu membuat moral seseorang itu semakin tinggi. Semakin tinggi moral seseorang, maka semakin bermanfaat dia buat orang lain. Di Buddha itu dijelaskan bahwa ada satu kalimat sabe sata bhavantu sukitata, artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu. Wih, tepuk tangan sekali lagi, keren sekali. Lanjut ke narasumber selanjutnya, Kak Zafi. Kak Zafi. Oke, dari aku sendiri bahwasanya usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong. Maka dari itu teman-teman tadi yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir, harap bisa dimengerti dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dari saya, siapapun itu bisa menjadi apapun, dan apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Terima kasih. Benar. Selanjutnya, statement terakhir dari Kak Nathan. Oke, Ya kalau dari aku mungkin lebih ke menekankan kita sebagai mahasiswa ya pastinya punya banyak tantangan di kampus, di organisasi, apalagi yang merantau, mungkin orang-orang merantau. Ya penting bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan kita masing-masing, nggak secara khusus dalam ya mungkin keyakinan masing-masing ya, nggak secara khusus ke agama tertentu. Tapi ya, dan penting juga bagi kita untuk punya komunitas tersendiri buat saling menguatkan di keyakinan tersebut. Ya mungkin itu aja sih dari saya. oke, tepuk tangan sekali lagi. Penting ya buat kita untuk memiliki komunitas. Oke, Mbak Tari, ini nggak terasa ya, luar biasa sekali hari ini. Luar biasa sekali. Kita bukan hanya ngobrol tapi juga bertukar nilai, bertemu makna dan juga menyatukan kita saling dalam mahasiswa itu bagaimana dari segala perspektifnya gitu. Dan menemukan pengetahuan yang sangat baru buat teman-teman di luar sana yang belum banyak tahu tentang setiap agama. Keren banget ya Kak Alfia. Iya, termasuk juga sebesar-besarnya kita ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir, yang bukan hanya mewakili tetapi juga membawa suara yang jujur, reflektif dan juga penuh insight. Dan tentu juga terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menyimak obrolan kita hari ini dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini tidak hanya di telinga tapi juga nyampe ke hati dan juga pikiran kalian. Jadi bekal buat kalian semua untuk tumbuh bukan hanya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai manusia. Karena sejatinya agama dan etika itu bukan untuk saling ditinggalkan tapi untuk saling menguatkan. Dan kita semua punya tanggung jawab moral buat menjaga keberagaman sambil tetap berdiri teguh pada keyakinan kita masing-masing. Dan saya Alfia dan rekan saya Tata. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Om Santi Santi Om.